Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Jika kalian ingin belajar trading gratis, kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini, yaitu Cerberus. Setelah kalian klik, tampilannya akan seperti ini. Atau bisa kalian download di Play Store dengan nama Cerberus. Kalian scroll ke bawah dan kalian daftar ya. Bagi yang nggak punya akun, masukkan username kalian, password, nama, nomor HP, dan kode referral. Setelah itu kalian klik register. Dan jangan lupa untuk nomor handphone adalah nomor handphone kalian yang aktif. Kode referral dikosongkan, tidak apa-apa. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu tentang entitas atau belajar trading, kalian langsung klik tutorial dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau. Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX, atau Cerberus itu sendiri. Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini. Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus alias copy trading otomatis, kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini dengan tampilan biaya per tahun 3 juta rupiah untuk member reguler dan 30 juta rupiah untuk member eksklusif. Dan jika kalian masih tidak mengerti tentang apa itu Cerberus, tinggal kalian klik tutorial, lalu arahkan ke Cerberus dan kalian klik apa itu Cerberus. Dan silahkan luangkan waktu kalian 20 menit, jangan di skip, maka kalian akan mengerti apa itu Cerberus. Dan selamat menonton materi kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya David Mansyah di channel ESG. Oke, kali ini kita akan bahas tentang Bitcoin yang sudah ke 42.000. Lalu bagi kalian yang menanyakan, Bang, bagaimana kabar Berus Coin akan launching? Kabar Berus Coin sangat baik-baik saja, tapi saya tidak langsung asal launching karena ada beberapa hal yang mungkin harus saya pastikan. Sebenarnya hal semuanya itu bisa digampang semudah membalikan telapak tangan. Semua hal yang ada di dalam dunia crypto itu semuanya gampang sekali, 1 jam, 2 jam, 5 jam selesai. Cuma yang susahnya adalah bagaimana menciptakan use case dan utilitasnya. Dan saya di Firmansyah memastikan bahwasannya di tahun 2024 kalian yang trading itu akan mengalami banyak sekali loss. Kenapa? Drama-drama yang akan terjadi. Maka dari itu saya menyiapkan sebuah platform staking yang dimana staking ini bisa dipercaya, no lock modal, dan kalian bisa memikirkan secara logis bagaimana staking itu bisa membayar. Kalau kalian cek, pertama kali saya video degungkan tentang Berus Coin ini kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu, itu nggak nyampe 1 bulan ya, itu penghasilan dari YouTube-nya itu masih di area sekitar $40. Tapi kalau kalian cek sekarang penghasilan di YouTube-nya itu sudah sangat kencang sekali dan sekarang berada di level yang berbeda, guys. Nih kalau kalian bisa cek, dan sekarang subscribersnya mencapai 92,6 ribu ya. Kurang lebih minggu depan mungkin akan mendapatkan silver play button alias 100.000 subscribe. Kalau kalian perhatikan penghasilannya, ini sangat-sangat realistis dan sangat-sangat antusias sekali ya. Bahkan kemarin ini berada di level 125 hingga $2.000. Jadi dalam 1 hari bisa mendapatkan kurang lebih, wah berapa nih kalau diambil setengahnya saja, ini mencapai sekitar 15 juta rupiah atau $1.000 ya. Kalau kemarin kan di atas di range antara $40, kalau sekarang ini di range minimal $125. Jadi 1 hari itu, tapi nggak mungkin minimal sih ya, minimal sekitar $200 gitu kan. Nah, kapan Berus ini akan launching? Ya secepatnya, sampai saya yakin penghasilan YouTube ini mampu untuk membayar seluruh orang yang percaya dengan Berus staking, oke? Mungkin nanti di level kurang lebih per bulan itu harus mencapai 200-300 juta ya. Kalau 200-300 juta kan dipotong 50% ya. Berarti penghasilan YouTube ini harus mencapai 600 juta dulu ya mungkin. Supaya 300 jutanya itu bisa langsung mencapai instant buy, seperti itu. Tunggu saja kabar Berus Coin-nya ya untuk staking di tahun 2024. Karena sekali lagi, Andi Firmansyah meramalkan di tahun 2024 sangat sekali sulit untuk trading ya. Karena apa? Trading di 2024 pas banget Bitcoin halving, pas lagi ada drama bad news ataupun good news, kalian akan dibikin parah dah trading. Portofolio kalian akan rusak di tahun 2024. Maka dari itu saya menyiapkan, Bang, ini kapan ya terakhir terjadi itu ya 4 tahun yang lalu. Pokoknya setiap kali Bitcoin halving itu trader sehebat apapun tidak akan pernah bisa portofolio bagus ya. Kenapa? Gini deh, sekarang kayak bulan Desember itu secara fundamental itu kan dekat dengan hari raya Natal dan dekat dengan tahun baru, dan
dekat juga retail untuk membuang muatannya gitu kan. Tetapi ini malah naik ke 42.000. Ya memang semuanya sesuai dengan prediksi saya. Cuma pernah nggak kalian berpikir bagaimana kalian mengambil sebuah keputusan ketika fundamental dan teknik analytical itu berlawanan? Loh, berlawanan bagaimana bang? Kalau kalian cek secara teknik analytical ini udah weekly 7 kali gitu, 7 times gitu kan. Kalau kalian cek, jadi secara teknik analytical itu harga masih cenderung akan terus naik. Tapi secara fundamental harga ini berlawanan, alias harga akan mendekati area support lagi. Area support itu berapa? Mari coba kita melihat. Kita buka CoinGlass dan candle chartnya ya. Candle chart menggunakan time frame 1 jam nih. Kalian lihat nih, tanpa turun sama sekali ya, tanpa turun sama sekali. Ini 1 2 3 4 5 6 7 ini udah double tap lah, udah keren lah ini, udah dari di time frame satu hari ya, ini time frame 1 jam, 1 jamnya juga bagus, 1 harinya juga bagus. Ini seolah-olah akan breakout, seolah-olah akan breakout nih. Coba kita cek kira-kira titik supportnya di mana. Oh lihat, ini sudah breakout sekali. Ini udah breakout sekali, dan saya benar-benar khawatir menurut saya. Khawatir bagaimana bang? Kalian cek deh CoinGlass. Mari ke liquidation, scroll ke arah sini. Nih kalian perhatikan, ini semuanya seimbang tuh. Semuanya seimbang tuh. Baik dari 9 Desember sampai 4 Desember ini tuh di angka 200 juta, 140 juta. Ya pantesan nggak selesai gitu pumpnya. Karena apa? Ini belum ada hal-hal yang sesuai dengan keinginan paus gitu. Dan kalau kita cek order, ini lebih serem lagi guys. Lebih serem lagi kalau kita cek order book. Kalau kita cek order book dan desimal yang ini kita arahkan ke 10 ya, kita arahkan ke 10. Ini mau ngomong serem juga, kalian belum paham. Ini kalian perhatikan. Di sini 41.830 sampai ke 42.190 ini terjadi banyak sekali tipis-tipis ya temboknya, sedangkan dari 40 ini ke 41.350 ini temboknya tinggi-tinggi hingga ke 3.000 Bitcoin. Nah, saya khawatirnya ini horizontalnya terjadi di area sekitar 500 Bitcoin. Saya khawatirnya nih ya, order book beli ini sudah terlalu gemuk. Pada saat terjadi kegemukan yang cukup signifikan, kalau kita ubah desimalnya ke 1 saja misalkan, ke 1 saja nih, tuh ini udah tipis-tipis sekali kayak begini. Dark jokes-nya ini memang semuanya disiapkan. Kalau misalkan kalian ingat perkataan saya beberapa minggu yang lalu, yang di beberapa video saya kan bilang bahwasanya akan ada drama yang benar-benar seolah-olah good news yang sekarang ETF katanya menyetujui, masih katanya belum approval, oke? Dan bisa jadi ini semuanya soal kata-kata menjadi nyata semuanya. Oke, lu cek deh video-video gue lama tentang bagaimana drama Bitcoin halving itu akan terjadi. Bitcoin halving itu hari sebelum menjelang Bitcoin halving akan ada good news yang tidak masuk akal. Kalau kemarin juga baru ada bad news ya, akan ada good news yang tidak masuk akal sehingga harganya akan naik secara nggak masuk akal juga, entah itu ke 40.000, entah itu ke 50.000. Tetapi semakin tidak masuk akal good news yang didengungkan, karena menurut saya good news ini tidak cukup kuat untuk mengkonfirmasi hingga ke 50.000. Jadi saya masih bingung, ini good newsnya di mana? Padahal ETF ini hanya katanya akan disetujui, belum approval, belum mutlak kayak gitu kan. Nah, bagaimana sebuah tolak ukur yang masih awal-awal seperti itu menjadi sebuah konfirmasi Bitcoin ke 50.000? Apa jangan-jangan ini semuanya gorengan semata untuk memakan kita semua di area long, area short dan area long ini semuanya saling berkesinambungan, seolah-olah order book yang hijaunya, order book yang belinya itu sangat-sangat gemuk sekarang ya, sangat-sangat banyak sekali. Bisa jadi langsung akan dimakan semuanya. Dan kalau kalian tanya Bitcoin akan kemana kalau dimakan, wah ya cukup serem. Kesimpulannya semuanya ini seolah-olah sesuai dengan ramalan saya, semuanya tidak ada satupun yang salah. Karena apa? Menjelang Bitcoin halving akan ada good news yang membuat Bitcoin naik ke 40.000 ke 50.000 dan sekarang udah ke 42.000. Dan ramalan saya satu lagi yang belum terjadi, cuma satu yang belum terjadi ya. Dalam 4 ramalan saya menjelang Bitcoin halving ya. Yang pertama akan ada good news, akan ada bad news, akan ada good news, dan sekarang ini yang belum terjadi akan ada bad news lagi ya. Entah itu baik fundamental ataupun analika yang akan terjadi suatu hari nanti. Menjelang Bitcoin halving, satu-satunya ramalan saya yang belum terjadi adalah menjelang Bitcoin halving akan terjadi dump yang sangat tidak masuk akal, oke? Tapi kalau kalian nanya, bang, apakah ini saatnya dump? Menurut saya masih belum bisa dipastikan. Loh kok gitu bang? Ini masih bulan Desember coy. Kalau lu bilang apakah akan dump?
Tetapi ini masih bulan Desember. Masih ada Desember sampai tanggal 30, masih ada Januari, masih ada Februari sebelum di hanya hari halvingnya. Masih ada kurang lebih sekitar 3 bulan. Jadi dramanya ini belum selesai, oke? Dramanya ini belum selesai. Jadi menurut lo Bitcoin akan kemana? Menurut saya Bitcoin akan koreksi balik ke area sekitar kepala 3 lagi, 30 sekian, tak 37.000 entah ke 38.000 seperti itu ya. Tetapi dramanya belum selesai bos. Kenapa? Masih 3 bulan lagi menjelang hari halvingnya. Biasanya ya deket-deket lah. Pada saat kalau misalkan kurang 1 bulan lagi, saya berani mendeklarasikan bahwasanya waktunya open short. Tetapi kalau untuk sekarang ini masih 3 bulan lagi. Jadi kalau lo nanya harga akan kemana, akan koreksi sedikit dan tunggu drama selanjutnya. Seperti itu ya. Drama selanjutnya ini belum bisa dipastikan, oke? Tinggal kita lihat koreksinya semana dan secara jelas likuidasinya itu semana. Kalau kita masih bisa mempertimbangkan secara ngasal sekarang belum bisa. Karena sekali lagi, kalau lo nanya, bang, apakah akan terjadi dan tidak masuk akal? Iya, menjelang weekend halving. Tapi karena ini masih 3 bulan lagi, masih banyak drama dan masih banyak hal yang bisa terjadi selama 3 bulan. Ya lo bayangin aja, ini 1 minggu aja udah bisa naik sedemikian rupa ke 42.000. Bagaimana nanti gitu kan 3 bulan. Jadi dramanya ini masih akan terus berlanjut. Kalau kalian nanya untuk jangka pendeknya, akan koreksi sedikit dan tunggu drama lagi. Baru kita masih bisa baca, dan kita baca akan kemanakah arah open posisi kita. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat video kali ini saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. Logikanya kalau kalian udah subscribe, ngapain saya buat video lagi. Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Nidin Masyap, use your logic, dan salam traders.